Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Jangan lupa nanti untuk mengisi list prestasi kehadiran di WhatsApp group ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan pentingnya husnuzon, tasamuh, ta'awud, dan ta'awun. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku dari husnuzon, tasamuh, ta'awun, dan tawadu. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan nilai-nilai positif dari husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu membiasakan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu membiasakan akhlak terpuji, diantaranya husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji itu adalah sifat dan perilaku yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman, baik itu kepada masyarakat, dan lain-lain. Pengertian dari husnuzon secara bahasa, yaitu bahasa Arab, husnuzon berasal dari kata husnu dan zon. Husnu artinya baik dan zon artinya dugaan atau sangkaan. Sedangkan menurut istilah, husnuzon yaitu suatu pemikiran yang positif terhadap manusia lainnya, bahwa setiap manusia memiliki kebaikan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa husnuzon itu sendiri yaitu berprasangka baik. Nah, lawan dari husnuzon ini adalah suudzon, yaitu berprasangka buruk. Nah, seharusnya kita menghindari yang suudzon, jangan pernah bersuudzon kepada siapapun. Nah, perintah berhusnuzon atau perintah husnuzon itu telah ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 237, di mana kita itu tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu bentuk dari husnuzon. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah SWT. Adapun sikap husnuzon kepada Allah SWT yaitu kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menghindari prasangka yang tidak baik, seperti membanding-bandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, kemudian selalu berpikir yang positif bahwa setiap masalah, setiap ujian, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya, karena Allah akan memberikan ujian atau cobaan kepada kita tidak melebihi batas kemampuan kita. Kemudian yang kedua yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Adapun sikap husnuzon kepada manusia yaitu ta'aruf, yaitu membentuk persaudaraan. Karena manusia diciptakan yaitu untuk saling kenal mengenal, kemudian mau bekerja sama dan saling tolong menolong. Kemudian bisa menerima masukan dari orang lain dan menganggap bahwa setiap kritikan atau masukan yang
diberikan oleh orang lain itu adalah masukan yang membangun dan bisa meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu husnuzon kepada diri kita sendiri. Itu contohnya yaitu selalu berintrospeksi diri dan berbenah diri dengan meningkatkan kualitas diri kita. Selanjutnya yaitu hikmah husnuzon kepada manusia. Yang pertama yaitu menenteramkan hati. Yaitu ketika kita berprasangka baik atau menganggap segala sesuatu itu dari sisi baiknya, maka hati kita itu jauh dari rasa gelisah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi. Itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong seseorang untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya, karena setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan komunikasi, karena akan muncul sikap terbuka dan percaya kepada orang lain. Membiasakan diri bersikap husnuzon. Yang pertama yaitu tidak mudah menerima berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua yaitu berusaha untuk sering bertemu teman atau anggota masyarakat sehingga dapat mengantisipasi munculnya gosip yang merusak hubungan persaudaraan. Yang kedua yaitu sifat tawadu. Nah, apa itu tawadu anak-anak? Tawadu itu adalah sikap yang menunjukkan kerendahan hati, tidak sombong, dan tidak mudah tersinggung. Nah, sifat tawadu ini wajib dimiliki oleh setiap umat manusia, atau terutama umat muslim. Nah kita itu tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki seperti potensi atau prestasi. Jadi apa yang kita lakukan itu semata-mata diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sikap tawadu ini akan memunculkan rasa simpati yang sendirinya sehingga memudahkan kita dalam bergaul. Nah jadi seseorang yang memiliki sifat tawadu ini akan banyak temannya. Kemudian yaitu perintah mempunyai sikap tawadu. Itu ada 3, yaitu perintah sikap tawadu kepada kedua orang tua yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah jadi kita itu harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, karena beliau yang sudah mendidik kita dan membesarkan kita dari kita kecil sampai kita besar. Yang kedua yaitu perintah bersikap tawadu kepada sesama manusia yang telah ditegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman mengikutimu. Jadi sikap tawadu ini bisa memperkuat persaudaraan di antara umat Islam. Kemudian yang 3 yaitu tawadu dalam pergaulan, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Luqman ayat 19, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan hendakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah kemudian contoh perilaku tawadu itu apa saja anak-anak? Yaitu yang pertama menghormati orang yang lebih tua seperti bu guru, orang tua, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Yang ketiga yaitu santun dalam bicara kepada siapapun. Kemudian dampak positif sikap tawadu, yaitu yang pertama timbul rasa simpati dengan orang lain dan suka bergaul dengannya. Kemudian yang kedua yaitu dihormati secara tulus oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu mengangkat dirinya baik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala ataupun dari sesama manusia. Dan apa aja upaya untuk berperilaku tawadu? Yang pertama yaitu menyadari bahwa manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu menghargai kemampuan orang lain, yaitu dengan tidak meremehkan kemampuan orang lain. Yang ketiga yaitu tasamuh. Nah, apa itu tasamuh? Nah, tasamuh itu menurut bahasa Arab yaitu murah hati atau lapang hati. Nah, tasamuh itu yaitu perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa menghadapi perbedaan baik pendapat, keyakinan, dan agama. Nah, dari perintah tasamuh itu terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang artinya,
Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Jadi, surat Al-Kafir itu menjelaskan tentang toleransi terhadap perbedaan agama. Telah dijelaskan dalam ayat terakhir, yaitu bagimu agamaku dan bagimulah agamamu. Nah, kemudian contoh perilaku tasamuh. Nah, yang pertama yaitu tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Kemudian ikut menjaga keamanan dan ketertiban umat beragama pada saat merayakan hari rayanya. Kemudian yang ketiga yaitu menghentikan acara atau sebuah rapat ketika waktu tiba sholat atau ketika mendengar azan. Nah, kemudian menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran atau pemahaman terhadap suatu masalah. Yang terakhir yaitu menghormati dan menghargai perbedaan seperti potensi dan keahlian, karena setiap orang itu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kemudian yaitu hikmah dari perilaku tasamu. Yang pertama, menimbulkan sikap yang mulia. Yang kedua yaitu memiliki banyak teman, karena orang yang memiliki sifat tasamu itu tidak memilih-milih dalam bergaul. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketika mempunyai kesulitan banyak yang menolong. Kemudian jika melakukan kesalahan banyak yang memahami. Kemudian upaya untuk menumbuhkan perilaku tasamu. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang kedua yaitu berusaha mengevaluasi diri, itu dengan introspeksi diri kita. Nah, kemudian berusaha memahami jalan pikir orang lain atas perbuatan yang dia lakukan, bukan menilai dari fakta maupun yaitu melalui proses. Yang keempat atau yang terakhir adalah ta'awun. Nah, apa itu ta'awun? Nah, ta'awun itu menurut bahasa sosiologi itu zon politikon, atau bisa disebut makhluk sosial ya. Manusia itu sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu saling membutuhkan bantuan orang lain. Kalau menurut bahasa Arab sendiri yaitu tolong menolong. Contoh kecilnya seperti kita ingin membangun sebuah rumah. Kan tidak mungkin kita menyelesaikannya sendiri, pasti butuh waktu yang banyak. Nah, sehingga kita butuh bantuan orang lain untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian ada dalil yang menjelaskan tentang ta'awun, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Nah, contoh dari ta'awun yaitu meringankan beban orang lain. Nah, ketika kita membantu orang yang lain yang susah, kita bisa membantu meringankan beban orang lain. Nah, yang kedua yaitu menutupi aibnya. Nah, kita sebagai manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus menutupi aib orang lain. Jangan mengumbar-umbar kekurangan orang lain, karena kita sendiri juga punya kekurangan. Nah, kemudian memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu mengunjungi teman yang sakit. Kemudian dampak positif yaitu tugas berat saat terasa ringan, menimbulkan rasa simpati. Kemudian terwujudnya persatuan dan kesatuan, sehingga tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru mengenai materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, sehingga kita dapat menarik kesimpulan, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu ada 4, yaitu husnuzon. Husnuzon itu apa? Husnuzon itu berprasangka atau dugaan baik. Nah, itu ada 3 macam, yaitu kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tawadu. Nah, tawadu itu adalah rendah hati, yaitu kita tidak boleh sombong terhadap potensi dan prestasi yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu tasamuh. Tasamuh adalah menghargai atau tenggang rasa terhadap perbedaan pendapat, keyakinan maupun agama. Kemudian yang terakhir adalah ta'awun. Ta'awun adalah sikap tolong menolong. Kita sebagai sama manusia harusnya saling tolong menolong atau saling membantu, karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian untuk tugas kelompoknya yaitu
membuat video tentang akhlak terpuji terhadap sesama dan manfaatnya, dipresentasikan minggu depan. Untuk pembagian kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 yaitu absen nomor 1 sampai 4 dan seterusnya. Dengan tema untuk kelompok 1 akhlak husnuzon dan dampak positifnya. Kelompok 2 akhlak tawaduk dan dampak positifnya. Kelompok 3 yaitu akhlak tasamuh dan dampak positifnya, dan kelompok 4 yaitu akhlak ta'awun dan dampak positifnya. Mari kita cukupkan pembelajaran kita kali ini dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.